Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Habiballah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Amina wahillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ciptaan Allah, lidah yang tak bertulang ini. Lidah ini bisa digunakan untuk hal yang positif, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan bersyukur kepada Allah, lalu Allah menciptakan dua telinga kita dan masih mendengarkan lagi azan yang dikumandangkan oleh muazin tadi. Tahukah kita berapa jumlah azan yang selama ini kita dengarkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Lalu ditambah asyhadu an la ilaha illallah, 4. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali jadi 6. Hayya 'alas shalah 8. Hayya 'al falah 10. Ditutup dengan terakhir 2 kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada 12 kalimat azan yang dikumandangkan setiap hari, kecuali azan subuh yang ditambahkan dengan as-salatu khairum minan naum. Maknanya apa 12? Maknanya azan kalimat Allah tak akan putus-putusnya dikumandangkan di muka bumi ini, mulai dari Indonesia yang paling timur, Papua sana, sampai nanti di ujung Afrika. Maka azan tak pernah putus-putusnya, selalu dikumandangkan dari setiap titik dunia. Maka hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika kita sholat Idul Fitri kemarin, sholat Idul Adha, Zulhijjah nanti, rakaat pertama berapa takbirnya? 7 yang pertama. Lalu berapa takbirnya rakaat kedua? 5. 7 ditambah 5 menjadi 12. Maknanya ahlu hikmah mengatakan 12 ini maknanya dari Muharram nanti, awal Muharram sampai Zulhijjah nanti, itu tidak pernah putus-putusnya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, lalu lihat bagaimana azan dengan filosofinya, dengan hikmahnya, dibuka dengan kata Allah. Kata apa ini? Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Allah. Allahu Akbar. Kalimat kata yang pertama yang diucapkan ketika azan adalah Allah. Begitu juga ketika kita baru dilahirkan di dunia ini, kali atau kalimat thayyibah pertama kali yang dikumandangkan ke telinga kita adalah Allahu Akbar. Lalu lihat di azan, kalimat apa lagi yang terakhir? Kata apa lagi yang terakhir? La ilaha illallah. Di awal katanya Allah, di akhir katanya Allah. Artinya azan dibuka dengan kata Allah, ditutup dengan kata Allah, la ilaha illallah. Artinya ketika engkau dilahirkan pertama kali engkau mendengarkan Allahu Akbar, tapi di akhir hayatmu maka engkau berharap dan berdoa kepada Allah akan berucap, mengatakan la ilaha illallah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah 14 Syawal, atau ada juga yang 15 Syawal. Artinya sudah setengah Syawal kita, sudah setengah bulan kita meninggalkan Ramadan. Ramadan meninggalkan kita, dan insya Allah kalau tahun 2024 kiamat tidak datang, maka Ramadan itu akan datang kembali. Tapi tak ada jaminan, tak ada garansi
kita yang menghembus napas, menghirup udara ini akan bertemu lagi dengan Ramadan. Tak ada yang menjamin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Tak ada yang bisa mendeklarasikan diri, baik dia pejabat, baik dia presiden, orang kaya sekalipun, punya harta, tapi tak ada yang berani menjamin ajalnya akan bertemu dengan Ramadan kembali. Ramadan akan pergi, tapi nilai-nilai Ramadan harus kita bawa sampai kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita mati, dan semoga kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, nilai yang pertama kita bawa di luar Ramadan adalah takut kepada Allah. Kalau kata Imam Ali karamallahu wajhah, salah satu tanda takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Makanya ketika awal Ramadan tersiar sama kita, terngiang-ngiang di telinga kita, mubalik menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa artinya berpuasa, tanda kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nilai-nilai Ramadan ini dibawa di luar Ramadan, lihat bagaimana Ramadan kita bersusah payah, berjerih keringat mendapatkan uang dan rezeki, lalu ketika Ramadan bisa saja kita membeli air minum, lalu bersembunyi kita di tempat yang tak nampak orang, lalu kita minum air tadi, bisa saja. Tapi hal itu tidak terjadi. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan bisa saja kita beli di mana saja ketika Ramadan, tapi tak kita makan, tak terjadi itu. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri kita di hari-hari biasa kita bisa mendatanginya, ketika Ramadan siang hari tak bisa kita mendatanginya kecuali di malam Ramadan. Artinya apa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nilai-nilai Ramadan ini dibawa keluar Ramadan, maka tak ada lagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Berapa banyak berita yang kita dengarkan sekarang ini, anak-anak melaporkan orang tuanya ke pihak berwajib, lalu anaknya memukul orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan materi duniawi yang tak ada gunanya. Maka hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Berapa banyak kabar yang kita baca, yang kita lihat di media sosial, banyak orang tua yang menelantarkan anaknya yang baru warna merah, bayi merah di tong sampah. La haula wala quwata illa billah. Karena apa? Tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah krisis bangsa kita, krisis umat kita. Tidak merasa kalau dia dipantau oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau yang pejabat, engkau apa gunanya engkau takut? Apa gunanya engkau takut dengan pemantau kamera? Tapi Allah hidup, maha hidup. Maka kalau kita takut nilai Ramadan ini, artinya kita ke Ramadan. Hadirin sidang sholat Jumat Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita dengarkan cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir, bahkan dilempar pakai batu, ditolak dakwahnya di Taif, ditolak, dilempar pakai batu berdarah, ditahan darahnya agar tak mengenai tanah. Datang malaikat gunung yang menjaga gunung, wahai Muhammad, mau diapakan umat ini, mau diapakan manusia-manusia itu? Bisa aku balikkan gunung itu, aku timpakan mereka. Tapi sayangnya Nabi Muhammad tidak menggunakan kewenangannya, tidak menggunakan kebijakannya untuk menganiaya, untuk menzolimi. Tapi beliau berdoa, wahai Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa, maka berilah mereka hidayah. Maka hadirin
Sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah pedagang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memainkan timbangannya, mereka tidak akan curang, akan jujur. Kenapa? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka mereka bukan bagian dari kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pukul menunjukkan jam 12:35, artinya Pekanbaru ini sedang panas-panasnya 33 atau 32 derajat. Tapi di hari akhir nanti ada panasnya yang begitu panas, digambarkan matahari dekat sejengkal dari kepala kita. Tapi ada mereka yang mendapatkan naungan Allah, yaitu 7 golongan. Salah satunya rajulun da'at imra'atun dzata mansabin wa jamalin qala inni akhafullah. Ada seorang pria dipanggil perempuan cantik, perempuannya kaya, perempuannya nasabnya bagus. Lalu apa kata perempuan tadi? Datangi aku. Lalu dijawab oleh pria tadi, inni akhafullah, aku takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, pria yang seperti ini, lelaki yang seperti ini sudah jarang nampaknya kita dapatkan di dunia ini. Maka semoga kita semua mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ada silaturahmi. Lihat, ketika Ramadan kita semua berkumpul di masjid. Setelah azan maghrib berbondong-bondong kita datang ke masjid, melihat bapak si A, bapak si B datang ke masjid, saling bertanya kabar. Maka nilai-nilai ini yang kita jaga. Selain memakmurkan masjid, bersilaturahmi. Jangan sampai ketika di luar Ramadan tiang-tiang ini berbicara kepada kita, lampu-lampu ini bersaksi kepada kita. Lalu semua yang ada di masjid ini, yang pernah melihat kita ketika Ramadan, dia bertanya, mana yang kemarin katanya, yang mana kemarin katanya jamaah di masjid, yang ketika Ramadan datang rajin ke masjid, membaca Al-Quran ke masjid. Tapi semuanya menjadi hamba Ramadan. Ramadhani bukan Rabbani, menjadi hamba Ramadan. Ketika Ramadan semangat, tetapi ketika iman itu mulai melemah, maka jagalah istiqomah kita ini, menjaga amal-amal kita ketika Ramadan, memakmurkan silaturahmi. Janganlah kita ini memutuskan silaturahmi. Jaga lisan kita, jangan sampai menggibah, jangan sampai nanti kita di akhirat amalan sudah banyak, sholat 5 waktu, tapi ketika hari akhir nanti amalan itu tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena hilang dengan gibah. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai-nilai yang kita bawa di Ramadan. Tanamkan diri kita takut kepada Allah. Ingat, hu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kita dan diri kita dari api neraka, dan tanamkan takut kepada Allah. Lalu jalin silaturahmi dan makmurkanlah masjid. Fa'tawiru ya ul absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ويقاد الحاضر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.